orang itu perlahan berubah menjadi sebuah sosok yang jika dilihat sekilas nampak memakai gaun berwarna merah. Semakin didekati, semakin jelas bahwa sosok itu juga mempunyai rambut yang panjang. Hingga pada saat Anton mengalihkan pandangannya ke arah bawah, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan limpahkan rezekinya. Selamat datang kembali di Halusinasi. Cerita kali ini ditulis oleh akun Twitter @nisaramadan08. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, link kami sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa ceritanya? Ayo mulai. Tahun 2020 awal, sebelum adanya pembatasan kegiatan publik secara nasional, aktivitas orang Indonesia cenderung biasa-biasa saja. Begitupun kehidupan perkuliahan, berjalan tatap muka seperti biasa. Kisah ini dialami oleh satu mahasiswa di kampus ternama di ibu kota. Sebut saja namanya Anton. Dia baru saja memasuki semester 3 perkuliahan. Semester yang menurut saya sendiri adalah semester awal menuju kesibukan-kesibukan kampus sampai semester-semester berikutnya. Anton berasal dari Medan. Dan sebagaimana orang Medan pada umumnya, Anton terkenal sebagai pribadi yang mempunyai kepribadian tegas dan berani. Anton pernah berkata bahwa dia tidak terlalu percaya kepada hal-hal yang berbau klinik atau tahayul. Karena menurutnya itu hanya bualan saja. Anton sendiri tinggal di asrama yang terletak di dalam kampusnya. Selain harganya yang lebih murah, dia juga bisa berhemat. Karena antara asrama dan gedung perkuliahannya terhubung oleh suatu jembatan. Jembatan yang konon terkenal dengan sebuah urban legend-nya. Wanita bergaun merah. Pada suatu siang, setelah dia menyelesaikan mata kuliah pertamanya, Anton diajak temannya untuk mengunjungi salah satu kafe di pusat ibu kota. Selain karena kafe tersebut baru buka, ada promo beli satu gratis satu untuk pengunjung kafe di 2 hari pertama pembukaan. Tentu saja kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Anton dan temannya. Mereka kemudian berangkat dengan menaiki sepeda motor. Dan sesampainya di kafe, terlihat antrian yang begitu panjang. Sebenarnya ketika melihat antrian tersebut, Anton seketika malas dan mengurungkan niatnya. Tapi temannya itu meyakinkan Anton agar tetap antri saja. Loh juga tanggung, udah sampai sini. Nanggung sama macetnya, ujar teman Anton. Anton pun hanya melengos sambil menghela nafas panjang. Karena merasa tidak enak pada temannya, mau gak mau, Anton pun ikut antri. Meski dengan wajah yang sedikit suntuk. Dan setelah sekitar 1 jaman mengantri, akhirnya Anton dan temannya berhasil mendapatkan masing-masing 2 cup kopi dari kafe tersebut. Hingga saat melihat jam tangan, ternyata jarum jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Anton pun kemudian mengajak temannya untuk segera kembali ke asrama. Karena mengingat dia ada kuliah lagi pada pukul 7 malam. Tapi apesnya, saat berjalan balik, lalu lintas ibu kota sedang padat-padatnya. Karena pada jam segitu, banyak orang perkantoran sudah mulai pulang. Lagi-lagi Anton mengerutu sendiri. Kalau begini, bisa-bisa gue telat masuk kuliah, gerutunya dalam hati. Sambil mengendari motornya yang hanya bisa berjalan antara 10 km. Dan itu pun harus sering-sering berhenti, karena memang situasi padatnya arus lalu lintas Jakarta saat sore hari. Singkat cerita, sampailah Anton dan temannya di asrama tepat
tepat saat azan maghrib berkumandang. Dia kemudian menurunkan temannya di depan asrama. Kemudian dia menuju parkiran untuk memarkirkan motornya. Anton sendiri lebih suka berjalan kaki daripada harus menaiki sepeda motor untuk menuju gedung tempatnya dia berkuliah. Karena menurutnya cara tersebut lebih irit bahan bakar dan pastinya menghemat pengeluaran bulanannya. Ya, karena sebagai mahasiswa perantau, berhemat adalah segalanya. Setelah dia memarkirkan motornya dan hendak kembali menuju asrama, dia melihat temannya tadi sedang berdiri persis di depan pintu parkiran. Lah, bukannya lu tadi udah antar depan asrama? Kenapa sekarang lu ngikutin gua ke parkiran? Kata Anton pada temannya. Tapi anehnya di sini, temannya Anton tidak menjawab. Dia masih sibuk meminum kopi yang barusan dia beli bersama Anton. Ya udah, gua balik kamar dulu ya. Bentar lagi mau kuliah gua, kata Anton sambil beranjak meninggalkan temannya yang masih terdiam sambil meminum kopi. Kejadian janggal mulai Anton alami ketika dia masuk ke asrama dan akan naik ke lantai 2. Dia berpapasan dengan temannya yang tadi. Loh, cepet banget lu sampai sini, kata Anton dengan sedikit heran. Cepet apaan? Jawab temannya. Lu kan tadi di parkiran, kata Anton. Di parkiran apaan sih? Jawab temannya. Iya, lu kan tadi di parkiran sambil minum kopi, lanjut Anton. Lu tuh gimana sih, Ton? Jelas-jelas tadi gua lu turunin depan asrama. Kopi gua aja masih utuh. Nih kalau nggak percaya, kata teman Anton sambil menunjukkan 2 cup kopi yang masih utuh. Anton hanya terdiam sambil kebingungan dengan apa yang sedang dia lihat. Lah, terus lu dari mana? Tanya Anton. Ya, baru mau naik. Ini kan tadi lu turun gua depan asrama. Lah kebetulan tadi ada teman gua lewat. Ya udah, gua ngobrol bentar sama dia. Habis itu gua masuk, terus papasan sama lu. Malah lu nuduh gue habis dari parkiran. Ngaco lu, terang teman Anton. Mendengar itu, wajah Anton menjadi pucat seketika. Dia nampak seperti orang linglung. Kalau dia di sini, terus yang di parkiran itu siapa? Antara rasa percaya dan tidak percaya. Karena baru kali ini dalam hidupnya, dia melihat fenomena semacam itu. Ah, mungkin gue lagi banyak pikiran. Maklum, tugas lagi banyak. Ya udahlah, gue mandi dulu. Mau masuk kuliah, kata Anton pada temannya. Anton kemudian pergi meninggalkan temannya, yang sama-sama dalam keadaan kebingungan. Singkat cerita, setelah Anton mandi dan menyiapkan perlengkapan kuliahnya, dia kemudian bersiap untuk berangkat. Karena mengingat tinggal 15 menit lagi kuliah akan segera dimulai. Tapi apesnya, Anton lupa untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa gedung asrama tempat Anton ini dihubungkan oleh sebuah jembatan menuju gedung perkuliahan tempat fakultas Anton berada. Di mana di jembatan tersebut terdapat sebuah aturan tidak tertulis yang mengatakan bahwa selepas maghrib atau ketika malam telah tiba, siapapun dilarang untuk melewati jembatan ini. Peraturan tersebut dibuat bukan tanpa alasan, karena konon ada makhluk tak kasat mata yang kerap mengganggu manusia yang melewati jembatan tersebut ketika malam hari. Anton sempat berhenti ketika mendekati jembatan itu, karena dia bingung antara melewati jembatan tersebut atau tidak. Karena bila Anton tidak melewati jembatan tersebut, maka Anton harus memutar jalan yang cukup jauh.
yang mungkin dengan berjalan kaki bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menit atau lebih. Tapi bila melewati jembatan itu, Anton bisa langsung sampai di depan gedung perkuliahannya. Tapi, dia harus siap menerima konsekuensinya. Karena Anton sendiri sudah tahu, ada peraturan tidak tertulis itu. Terlebih lagi, keberaniannya sedang goyah. Karena kejadian tadi sore, saat dia berpapasan dengan sosok yang menyerupai temannya itu, ketika berada di parkiran motor. Karena waktu sudah mepet serta takut terlambat dan dimarahi dosen, Anton akhirnya memutuskan untuk lewat jembatan itu. Keputusan yang mungkin nantinya Anton sesali. Perlahan dia mulai mendekati jembatan itu. Mulutnya tak henti-hentinya berdoa, dengan harapan tidak akan terjadi apa-apa saat dia menyeberang nanti. Semoga. Saat mulai mendekat, ternyata di depan Anton ada seseorang yang juga berjalan menuju jembatan. Dan melihat itu, Anton menjadi agak tenang. Meski tidak sejajar, minimal posisi Anton berada di belakang orang itu, agar dia bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak sendiri. Anton mulai mempercepat langkahnya, karena orang yang dia lihat kini posisinya sudah agak jauh. Tapi anehnya, semakin Anton mengejar, langkah orang yang ada di depannya juga ikut bertambah cepat. Anton juga merasa kalau dia tak kunjung sampai di seberang jembatan. Padahal dia sudah mempercepat langkahnya. Seingat Anton, jembatan ini jika siang hari, seperti jembatan penyeberangan pada umumnya. Tapi ini berbeda. Anton merasa jembatan tersebut bertambah panjang setiap kali dia melangkahkan kakinya. Benar-benar aneh. Hingga Anton sadar bahwa orang yang tadi dia lihat kini telah berhenti tepat di ujung jembatan. Meski sedikit lega, tapi Anton juga merasa janggal. Buat apa dia berhenti di ujung? Apa mau nunggu aku? Pikir Anton. Perlahan Anton menuju orang tersebut. Tapi tiba-tiba, orang itu perlahan berubah. Menjadi sebuah sosok yang jika dilihat, sekilas nampak memakai gaun berwarna merah. Semakin didekati, semakin jelas bahwa sosok itu juga mempunyai rambut yang panjang. Hingga pada saat Anton mengalihkan pandangannya ke arah bawah, ternyata kaki sosok tersebut tidak tampak menyentuh tanah. Anton mulai sadar, ini ada yang gak beres. Anton pun kembali mengarahkan pandangannya ke arah wajah sosok itu. Kini dia tersenyum menyeringai ke arah Anton. Sosok penunggu dari jembatan tersebut akhirnya menampakkan wujudnya. Tubuh Anton seketika bergetar. Baru kali ini dia melihat penampakan dengan begitu jelas. Tapi karena ada rasa tanggung jawab untuk mengikuti perkuliahan, Anton berencana nekat untuk tetap melewati sosok tersebut. Dia mempercepat langkahnya sambil terus membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, kata Anton sambil mempercepat jalannya. Tapi anehnya, bukannya berhenti, makhluk itu malah tertawa dengan lantang. Seolah dia tidak gentar dengan zikir yang diucap oleh Anton. Makhluk itu bertingkah semakin liar. Dia terbang naik turun ke sana kemari, sambil terus tertawa melengking. Anton kemudian menutup wajahnya, sambil terus mengucap istighfar. Meski dia terus mendengar tawa dari sosok itu, Anton tak menghentikan langkahnya.
Anton hanya berharap dia segera sampai dan keluar dari jembatan itu. Dalam ketakutan yang luar biasa, mendadak suara tawa makhluk itu hilang secara tiba-tiba. Dan suasana begitu hening. Mungkin gua sudah sampai ujung kali ya, hibur Anton dalam hati. Anton kemudian menghentikan langkahnya. Sambil tetap beristighfar, Anton perlahan menurunkan kedua tangannya. Karena dia mengira dia telah sampai di ujung jembatan. Tapi itu salah. Begitu Anton membuka mata, ternyata wajah kuntilanak itu tepat berada di depan wajahnya. Kini Anton melihat dengan jelas wajah dari sosok penunggu jembatan itu. Matanya hitam. Mulutnya tersenyum menyeringai sambil terus mengeluarkan lendir. Dan aroma busuk bangkai mulai menusuk hidung Anton. Dalam kondisi Anton yang sudah tidak berdaya, kuntilanak itu kemudian berkata, Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata kuntilanak itu yang diselingi dengan tawa yang melengking. Tiba-tiba Anton tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lidahnya keluh ketika melihat sosok itu terus mengucapkan istighfar. Dan ketika Anton mulai sedikit sadar, dia pun berlari berputar balik menuju asramanya. Terdengar suara kuntilanak itu seperti terbang mengejarnya, sambil terus tertawa. Hingga akhirnya Anton berhasil keluar dari jembatan tersebut. Tanpa menoleh sedikit pun, dia langsung naik dan kembali ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, terdapat dua temannya yang masih asik bermain gitar. Melihat Anton yang cepat kembali, kedua temannya itu menanyakan, apakah kuliahnya libur atau gimana? Anton sendiri tidak menjawab. Dia lebih memilih untuk langsung berbaring dan menutupi seluruh anggota tubuhnya dengan selimut. Kedua temannya itu hanya saling pandang. Karena mereka mengira, mungkin Anton sedang kurang enak badan. Sehingga mereka berdua membiarkan Anton untuk beristirahat. Dalam ketakutannya tersebut, Anton lambat laun akhirnya tertidur. Namun bukan berarti Anton sudah aman. Ini belum selesai. Karena dalam tidurnya Anton bermimpi. Dia kembali didatangi oleh sosok kuntilanak merah yang masih tetap mengejarnya, sembari terus tertawa dengan lantang. Tapi di dalam alam nyata, kedua temannya yang masih terjaga itu melihat tubuh Anton seperti orang yang tengah berlari, namun tetap berada di tempat. Sesekali Anton berteriak histeris, dan beberapa kali tubuh Anton seperti mengejang. Karena tak ingin terjadi hal yang buruk, kedua teman Anton pun membangunkannya. Anton terbangun dengan raut wajah yang pucat. Nafasnya tak beraturan, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Temannya lalu memberikannya air minum, dan setelah agak tenang, Anton kemudian menceritakan kejadian yang dialami saat akan kuliah tadi. Mulai dari jembatan yang memanjang dengan sendirinya, hingga dia bertemu dengan penghuni jembatan tersebut, yakni kuntilanak merah. Di luar dugaan, teman Anton tampak tak kaget. Malah dia tampak agak sedikit kesal dengan sikap Anton. Lu kan udah tahu kalau di situ ada larangan menyeberangi jembatan kalau sudah masuk malam. Kok bisa sih, Ton? Tanya temannya dengan heran. Ya kan gua takut telat, bro. Lagian tadi gua lihat ada orang nyebrang juga. Gua kira orang beneran. Malah berubah jadi kunti. Ucap Anton sambil menggaruk kepalanya. Ya udah, lu istirahat aja. Kita temenin begadang nih. Takut lu kenapa-kenapa. Lagian besok juga kuliah gua masuk siang, jawab teman Anton.
"Ya udah bro, gua tidur lagi ya. Makasih banyak loh," ucap Anton sebelum kembali mengistirahatkan tubuhnya. Hari yang benar-benar apes bagi seorang Anton. Di sisa malam itu, kedua teman Anton tidak lagi melihat Anton menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Ada perasaan lega dari kedua temannya itu. Tepat ketika azan subuh berkumandang, mereka berdua akhirnya tertidur pulas menyusul Anton ke alam mimpi. Singkat cerita, saat siang hari menjelang, salah satu teman Anton melihat Anton masih dalam kondisi tertidur. Dan karena mau masuk kuliah, dia mau membangunkannya. Tapi begitu dia memegang kening Anton, dia merasakan panas yang luar biasa. Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa mungkin Anton ketempelan atau kena sawan. Tapi untungnya, salah satu dari temannya Anton mempunyai seorang kenalan yang biasa mengobati orang yang terkena sawan atau ketempelan. Dan tanpa pikir panjang, teman Anton pun izin untuk tidak masuk kuliah dan mengantar Anton untuk berobat ke orang tersebut. Sebut saja namanya Pak Ridwan. Begitu sampai di rumah Pak Ridwan, beliau langsung kaget begitu melihat keadaan Anton. "Ya udah, cepat bawa masuk," tutur Pak Ridwan sambil menunjukkan raut muka yang panik. Sesampainya di dalam, Anton tampak seperti orang yang diruqyah. Anton berteriak-teriak sambil meminta ampun. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Setelah selesai proses pembersihan, Pak Ridwan mengatakan bahwa Anton sedikit lagi hampir kerasukan bila tidak segera dibawa kemari. Menurut penglihatan Pak Ridwan, Anton disukai oleh sosok penunggu jembatan tersebut. Anton yang masih lemas pun ikut bercerita bahwa ketika dia melihat sosok itu, dia sudah mengucap istighfar berulang kali. Tapi bukannya hilang, sosok tersebut malah ikut beristighfar. Seakan-akan sosok itu meledek keberaniannya Anton. Pak Ridwan juga berkata bahwa kuntilanak itu mempunyai energi yang cukup kuat untuk mempengaruhi pikiran manusia. Karena konon, jembatan itu juga dijadikan tempat untuk membuang janin hasil aborsi. Mungkin karena diberi makan, sosok itu kemudian menjadi begitu kuat dan tak segan untuk mengganggu manusia yang lewat di jembatan tersebut. Anton dan temannya ternyata baru tahu mengenai fakta tersebut. Karena begitu kejamnya seorang manusia, demi nafsu belaka, mereka mampu melakukan tindakan biadab dengan membuang buah hati mereka sendiri. Sebelum pulang, Anton diberi amalan berupa doa-doa dan sebotol air minum. Dan setelah kejadian itu, Anton tak lagi mau melewati jembatan tersebut sampai dia lulus dari kampus itu. Hingga kini jembatan tersebut masih eksis, tapi karena perkuliahan dilakukan secara online, maka sekarang jarang ada mahasiswa yang melewati jembatan tersebut. Dan kisah mengenai sosok legendaris orang bergaun merah, atau yang lebih tepatnya disebut dengan kuntilanak merah, masih menjadi sebuah urban legend di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Sekali lagi bagi teman-teman yang mengenal atau tahu di mana kampus tersebut, cukup dijadikan sebagai bahan refleksi diri saja. Bahwasannya dunia kita dan dunia mereka memang berdampingan satu sama lain. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe agar nggak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.